pelajaran untuk hari ini terkait fikihnya, yaitu furudul wudu. Kita menerangkan bab wudu. Kalau yang kemarin toharoh, ini salah satu toharoh bersuci yang dinamakan toharoh kemarin fi'luma layas itu sholat ilahi, melakukan sesuatu yang sholat itu tidak akan sah kecuali melakukan sesuatu tersebut. Salah satunya adalah wudu. Jadi sholat tidak akan sah kalau kita tidak punya wudu. Dan wudu itu punya fardu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda ghusl wajhi. Yang pertama niat ketika kita membasuh wajah. Jadi niatnya harus bersamaan ketika pertama kali kita membasuh wajah. Contohnya kalau kita membasuh wajahnya duluan, membasuh separuh, ternyata yang separuhnya sudah, maka yang separuh belum terhitung. Ini niatnya harus bersamaan. An-niyatu inda ghusl wajhi. Ketika kita membasuh pertama kali, di hati harus mengucapkan. Perlu diingat, niat itu tidak di lisan. Banyak sekali yang keliru, diniatkan ternyata hatinya tidak mengucapkan. Kalau kita bisa mengucapkan di hati dan talafut melafadzkan di lisan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik tidak mengucapkan, yang diucapkan dalam hati. Karena niat itu an-niyatu fil qalbi dan an-niyatu fil lisan. Kalau bersamaan talafut niku untuk meyakinkan bahwa niatnya itu nawaitul wudu. Kalau kita lafadzkan kadang kita lupa nawaitul wudu, nawaitul islah. Masyaallah. Nah, contohnya mandi Jumat, Nggih. sampean tasik mandi Jumat bareng mriki wajib Jumat mandi wajib. Yang nomor 2 fardunya yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah itu ada batasan-batasan wajah. Wajahnya contohnya mulai tumbuhnya rambut pada umumnya sampai dagu. Terus niki kalau atas ke bawah namanya vertikal. Vertikal ya. Dari atas ke bawah atau Pak? Bawah bukan horizontal. Vertikal. Vertikal. Terus kalau horizontal niku mulai niki. Bukan daun telinganya, tapi nopo niki. Hati-hati. Hati-hati niki. Bendulan. Dari kuping niki dari kanan ke kiri. Jadi semuanya, makanya kalau dibulatkan, ditarik rambut wajah niki, kalau bahasa Jawanya gudeg, kalau menurut saya kan panjang, misalnya lebih panjang seperti mbak-mbaknya, Gudeg-gudeg. itu juga harus dibasuh karena itu rambut wajah bukan rambut kepala. Makanya kalau yang panjang rambutnya jangan sampai ditarik ke belakang, nanti tidak sah wudunya. Jadi biarkan terurai, dibasahi. Makanya biasanya kan di dilong di bagian ini. Jangan dipanjangkan rambut yang belakangnya, yang sini gampang ngati-ngati. Biar terbasuh bagian wajahnya, akhirnya nanti wudunya jadi sah. Yang nomor 3, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ada yang memaknai maaf, tapi artinya juga ilah, sampai di atas siku ini. Kalau ilah, kalau yang maaf sampai cukup itu sudah tetap sah. Yang saya lihat pas waktu saya di Blitar, niku enten salah satu anak sekelas SD, kelihatannya kelas 4 kelas 5 kalau dilihat ukurannya. Ini kuliah kudu langsung bareng, yuk wajahnya tidak selesai terus tangannya. Kalau meskipun nggak kenal langsung tak, dek, sampai wudune kok wajahnya ngeten sampai ngeten tak kan kita kan melihat. Kalau sampai dibiarkan sampai gede, terus apalagi dia tidak sekolah dinia, tidak TPI dan gurunya tidak menyampaikan pelajaran bab wudu, bab fikihnya tadi, akhirnya ibadahnya pun sia-sia. Dia kelihatan sholat tapi tidak sah sholatnya karena wudunya saja tidak sah. Yang nomor 4, mas'u ba'dirosi, mengusap sebagian sirah. Bahasa ghuslu sama mas'u itu berbeda. Kalau ghuslu itu harus mengalirkan air, kalau mas'u cukup Membasahi bekas tangan. airnya saja sudah cukup. Contohnya masukkan air ke wadah, tangan ke wadah, terus dikipak nih, ngeten romon cukup. Dari
depan cukup ataupun dari belakang. Yang penting masih di adduroksi bagian kepalanya. Jadi mau pas depan wis kadung dipacari api, itu lek teles kiai nanti kan malah enten wayangi. Dari belakang enggak apa-apa. Yang nomor 5, ghusl rijlaini ila ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang nomor 6, tertib, maksudnya tertib itu dari wajah ke tangan, Urutan. rambut sama kaki harus sesuai urutannya, tidak boleh di Lencop-lencop. Yang terakhir, pelajaran hari ini sunanul wudu. Yang tadi adalah fardu, tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ini kalau dilakukan Dapat pahala. kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Kesunatannya banyak sekali. Sebagian dari kesunatan tersebut contohnya baca basmalah. Jadi bismillah sebelum kita mau berwudu. Ghuslul kafaini qabla al-qalima ilal ma'. Membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke air. Jadi isu disini dari dicemplung. Itu adabe, apalagi kita bersama-sama. Mungkin sak jeding ngono disuwiri. Ini setan. Kemudian ada siwak. Kalau yang sekarang juga disunatkan pakai sikat gigi itu diniatkan. Makanya setiap apa yang dilakukan itu harus diniati. Nawa itu Siwaan. di hatinya melakukan. Jangan sampai ketika kita melakukan itu tidak didasari dengan niatan melakukan kesunatan. Maka itu dianggap seperti contoh wudu yang tidak ataupun wudu ataupun sholat yang tidak diniati seperti gerakan yoga. Yoga itu kan kayak olahraga, sama seperti itu. Nah, sunah-sunahnya pun juga gitu, harus diniati niat melakukan kesunatan wudu. Nah, siwakku. Nah, ini juga harus diterangkan. Siwak, saya pernah bertemu salah satu santri MI di dekat rumah saya. Itu pas waktu saya pakai siwak, terus tak kantongi ya teman-teman. Langsung didatangi, Pak, kok dikantongi? Lalu orangnya najis. Terus yang membuat najis nopo? Lah itu lagi najis. Itu kok najis Pak turun najis, Pak. Ya seperti itu. Terus tak tanya, ini sampai pemahamannya dari mana? Dari Ustazah Niko. Astagfirullah. Menyesatkan ya. Makanya kadang enten sekolah-sekolah umum yang memang ada daya tarik mereka sendiri memasukkan madin di kelas sama sepertinya tadi gitu. Memasukkan madin di kelas perkuliahan sama seperti mereka berusaha biar bisa menarik, tapi juga harus mencari guru yang kompeten. Ada yang guru umum yang seharusnya mereka juga paham tentang bab fikih, ternyata sampai ngoten niku. Kalau si pakai terus najis, najis terus pripun? Itu najis Pak terus. Salate rasa terus no. Hanya harus dipahami. Nggih. Kemudian al-madmadah disunatkan untuk berkumur. Al-istinsaq niku nyesep Hidung. nyerot banyu. Jadi mboten kadang enten yang baru itu namun kita apa gitu. Niki di biasanya enten prakteknya ada yang berkumur 3 kali, ada yang nyerot 3 kali, ada yang berkumur terus nyerot, berkumur 1 kali nyerot, satu berkumur airnya turane diserot terus dikeluarkan. Jangan terlalu banyak menghirupnya, nanti nggak jadi sholat lalu malah penyakitan. Istinsaq ini pun manfaatnya banyak sekali. Kita mengeluarkan apa namanya Detox. kotoran-kotoran. Jadi contohnya nyeliki cerita ya. Ada seorang Arab niku sakit bagian tumor kepala, terus akhirnya sampai diobati ke Amerika. Dokter Amerika yang spesialis itu sampai bertanya, Islam. agamanya apa? Agamanya Islam. Mereka pun tertawa. Lah kok bisa ya? Padahal di agamamu itu sudah dicontohkan oleh nabimu biar tidak terkena penyakit ini. Nah, ini istinsaq. Jadi bakteri-bakteri pun kita hilang. Makanya jangan sampai tidak istinsaq. Plus madmadah sama istinsaq niku biasanya juga
mencegah kita dari penyakit stroke. Itu mengurangi bakteri-bakteri. Masku jami roksi mengusap semua keseluruhan kepala. Contohnya ini terus kabeh. Masku bukan goslu. Kalau goslu nanti nggak jadi nopo wudu, akhirnya jadi mandi. Kalau goslu kan mengalirkan air. Kalau masku cukup contohnya dibasahi tapi di seluruh keseluruhan. Masul uduna ini terus mengusap kedua daun telinga. Ada keterangan lagi dohiruma wa batinuma. Itu luar dalam. Contohkan ini dimasukkan dari luar dulu, terus dijalankan gitu. Biasanya gitu. Dari dalam dijalankan, betul. Itu banyak praktek. Ini semua tenang ya. Jadi dijalankan yang dalam dulu, terus baru dari luar. Tahlilul lihiyah. Ini jalannya ada terus. Nyela-nyelani jenggot bagi yang laki-laki yang tebal. Kalau seperti saya masih sedikit bisa dihitung. Sedikit Pak itu. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau ada perempuan kamu dan nopo itu ada di etnis negara Cina itu memang orang perempuannya sama berjenggot. Itu hukumnya bagaimana? Dapat hukumnya saja itu untuk laki-laki. Kalau yang perempuan tidak, karena tidak murah, tidak umum. Itu nadir, langka sekali terjadi. Terus tahlil asabi, niki nyela-nyelani tangan pas waktu wudu, terus kita nyela-nyelani ini. Baru tinggal dulu kita sunat, kita baru mendapat sunat. Taqdimul yumna, mendahulukan anggota yang kiri, mengakhirkan anggota yang kanan. Ini kanan dulu, baru yang kiri, begitu juga yang kakinya kiri, kanan dulu baru kiri. At-tahlil melakukan ketiga kali. Setiap basuhan 3 kali itu juga disunatkan. Meskipun pas waktu melakukan fardunya. Kalau fardu kan cukup harus nonon ini jangkep, membasuh wajah 1 kali cukup, tangan 1 kali cukup. Tapi kalau airnya berlimpah, at-tahlil, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu namanya Badir. Israf. Membuang-buang lebih-lebihkan lagi. Al-mualah itu berkesinambungan langsung. Contohnya, saya wudu di tempat ini selesai jam ini juga, wajah, tangan dan yang lainnya selesai. Tapi kalau contohnya saya membasuh wajah, tangan tidak selesai, agak nanti saja di kelas sebelah itu boleh, tapi kita tidak mendapatkan kesunahan mualah. Berbeda dengan at-tartib. Tartib itu harus dari wajah, tangan, rambut, kaki itu harus tartib, tidak dengan mualah. Yang terakhir, ad-du'a'u ba'dahu. Setelah kita melakukan wudu selesai, baru berdoa. Di bab yang pertama itu kan sebenarnya ada contoh doa-doa di dalam wudu. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyad wujuh wa taswad wujuh. Itu dadilah wudu niku dinikmati. Ya Allah, muga-muga jenengan paringi wajah kula putih ketika di hari nanti semua wajah niku dihitamkan. Kemudian apa? Salah satu pas waktu besok di hari kiamat di mahsyar, yang mahsyar itu kan dikumpulkan semua mulai Nabi Adam sampai di akhir zaman. Rasulullah pernah tanya, ya Rasul, bagaimana engkau bahasanya nopo niteni umat jenengan? Padahal sok bakal ngumpul bermiliar-miliar umat dibangunkan dalam keadaan yang sama, tingginya sama, umurnya sama, hanya berbeda bentuknya sesuai dengan amalnya. Akhirnya beliau mengucapkan, saya melihat dengan wajahnya. Wajahnya nopo? Karena bagi seorang yang mudawamah bil wudu, yang selalu melakukan wudu di setiap waktu, itu akan pecah. Mungkin cukup. Ada yang tanyakan terkait bab wudu?